Saya Rafi Abdul Rahman. Saya Muhammad Arif Mahyudi. Saya Tristan Jati Baskara. Saya Artis Hadi Nugraha. Dan berikut video kami yang mengenai HTML. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman. Kali ini kita akan belajar ya mengenai font styling pada CSS. Pada CSS, font styling itu berbeda dengan text styling ya. Kalau font itu lebih ke tulisannya, mengenai typeface-nya, sedangkan teks adalah properti pendukungnya. Properti pendukung. Font styling ini memiliki beberapa properti, di antaranya yaitu font family untuk mengatur fontnya. Misalkan di sini saya memiliki H1, begini, kita buat font styling dengan H1 kurung kurawal font family value-nya kita buat, misalkan kita ganti fontnya menjadi Arial. Di sini akan muncul tulisan belajar CSS dengan font Arial. Jika kita tidak menuliskan font family-nya, akan teratur default-nya yaitu Times New Roman. Seperti ini. Kemudian untuk font family kita juga bisa masukkan lebih dari satu value. Misalkan kita ketik font perdana sebagai Arial dan perdana itu sebagai nama font. Kemudian kita buat generic fontnya, kita masukkan sans serif yang tidak memiliki kaki. Kita lihat sini tulisannya menjadi Arial kembali ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apa maksud dari menambahkan value lebih dari satu pada font family, jadi ketika user membuka website akan dilihat apakah sistem operasinya memiliki font Arial pertama-tama. Jika tidak ada, maka akan muncul tulisannya dengan font perdana. Dan kemudian ke generik, dan jika tidak ada juga ke generik fontnya sans serif. Begitu. Kita coba masukkan Arial lagi, kemudian serif, titik koma, dan kurung kurawal tutup. Oke, dan hasilnya paragraf dengan font Arial. Oke, untuk properti selanjutnya yaitu font size untuk mengatur ukuran dari font. Font size ini bisa berupa px, em maupun persen. Kita coba dengan 500 px. Dan ya, hasilnya besar sekali. Coba kita ganti dengan 200%. Ya, dan hasilnya 2 kali lebih besar dari 2 kali lipatnya dari ukuran normal. Sekarang kita coba 300%.
jadi tebal ya. Jadi 100 itu lebih tipis, 900 makin tebal. Ini juga bisa kita buat bold, jadi maksudnya menjadi tebal. Tebal yang normal. Kita bisa buat bolder, jadi maksudnya lebih tebal gitu. Kita coba ke paragraf, font weight, bolder, sehingga fontnya menjadi lebih tebal. Oke, bisa ya. Dan juga bisa kita buat jadi normal. Jadi misalkan ketika ada tulisan tebal, kita bisa buat menggunakan properti ini untuk membuatnya menjadi normal, menjadi tidak tebal gitu. Misalkan dengan hal satu ini kita buat jadi normal. Oke, properti yang berikutnya yaitu font varian. Ini bisa untuk mengubah font menjadi small caps atau mengubahnya kembali menjadi normal dari small caps. Kita bisa buat masukkan small caps dengan tanda strip ya. Small caps ini bisa membuat fontnya menjadi kapital semua. Namun huruf yang sebelumnya kecil akan lebih kecil dari huruf yang sebelumnya memang kapital. Jadi huruf kapitalnya tetap lebih besar dari huruf kecil lainnya yang sekarang menjadi kapital. Kurang lebih begitu. Kita juga bisa buat suatu font yang sudah small caps untuk membuatnya kembali menjadi normal. Seperti yang selanjutnya, yaitu font style. Bisa untuk membuat font menjadi italic maupun oblik. Misalkan kita buat dengan italic. Jadi kalau italic ini untuk membuat fontnya menjadi berganti ke font italic yang seolah miring, yang membuatnya terlihat miring, namun sebenarnya itu mengganti fontnya. Di sini mungkin karena Arial tidak memiliki font italic, maka hanya dipaksa miring. Sedangkan jika oblik itu untuk membuat fontnya memaksa miring. Karena tadi Arial tidak memiliki italic, maka dibuat oblik. Jadi sebenarnya yang membuat font menjadi miringnya itu oblik. Sedangkan italic hanya mengganti fontnya menjadi versi italicnya yang terlihat miring. Untuk perbedaan lebih jelasnya bisa dilihat Nah, di sini ada paragraf normal seperti itu. Nah, di italic ini fontnya diganti kayak seperti huruf A-nya di situ menjadi berubah. Sedangkan di oblik itu memang memaksa fontnya menjadi miring. Sudah mengerti ya bedanya italic dengan oblik? Oke, untuk properti yang terakhir yaitu line height untuk mengatur jarak antar baris. Sebelumnya kita bisa ubah dulu paragrafnya agar untuk menjadi teks yang lebih panjang agar lihat barisnya. Ya, dengan line height bisa kita buat dengan px maupun dengan em.
Coba kita buat 300 px. Oh, namun sebelumnya coba kita lihat dulu tanpa line height, jarak antar barisnya kurang lebih segini ya. Sekarang coba kita atur line height-nya, atur jarak antar barisnya. Line height titik 2 bisa kita buat jadi 300 px. Misalkan kayak jadi jarak antar barisnya menjadi 300 px. Banyak ya. Bisa juga dari untuk yang sudah banyak atau sudah tidak normal jarak antar barisnya, kita bisa buat lagi menjadi normal. Jadi itu semua properti untuk font, namun font ini masih bisa kita singkat lagi strukturnya dengan begini. Font titik 2, kita masukkan font style-nya misalkan italic, kemudian font variannya kita buat normal, kemudian font weight-nya misalkan bold, lalu font size-nya yang kita buat misalkan 10 px, kemudian kita beri garis miring dan masukkan line height-nya misalkan 18 px, dan terakhir kita ketikkan font family-nya misalkan Arial sans serif begini, dan ya hasilnya sesuai ya. Jadi strukturnya bisa kita simpulkan bahwa strukturnya yaitu P-nya kurung perawal, kemudian font titik 2 masuk ke font style, kemudian font variant, kemudian font weight, kemudian font size garis miring line height maaf, dan terakhir font family. Kurung kerawal tutup. Di sini font style, font variant, font weight, dan line height-nya bersifat opsional ya, jadi tidak ada juga di apa. Yang wajib adalah font size dan font family-nya. Dan saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.